Halo, apa kabar kalian semua? Ini adalah Poco M5s, ponsel dari Poco yang udah launching kisaran 1 tahun kemarin ya. Yang tadinya ada di harga 2 jutaan lebih atau 2,5 jutaan. Sekarang bisa kita beli dengan harga cuman 1,2 jutaan. Dan buat link pembeliannya bisa langsung kalian cek di deskripsi pada video ini. Dan cuman ngingetin aja ya, kalian yang penasaran atau pengen nyoba beli Poco M5s, lebih baiknya langsung aja kalian check out dari sekarang ini. Karena semakin cepat semakin baik. Dan seperti yang kita tahu kalau ponsel udah banyak dibahas para reviewer, tentu harganya nggak lama lagi bakalan naik karena diburu banyak orang ya kan. Dan buat tampilan boxnya ini masih kelihatan familiar dengan ponsel-ponsel dari Poco di tahun 2024 ini. Pakai box dengan warna dasar warna kuning, kemudian ada branding Poco, ada serinya Poco M5s di bagian sisi kiri ataupun sisi kanan. Di bagian atas ini keterangannya grey ya buat varian 4/64, karena buat varian yang 6/128GB harganya masih mahal. Ini buat spesifikasi atau view point ceiling yang dimilikinya tentu ini udah sangat-sangat menarik banget. Misal punya kamera utama 64 megapiksel, ada kamera ultrawide-nya, kemudian punya panel AMOLED, layarnya cukup compact ya, cuman di 6,43 ini Full HD plus dan pakai panel AMOLED dan display. Ini buat viewpoint ceiling-nya udah kelihatan sangat mantap banget. Performanya juga udah powerful, pakai MediaTek Helio G95. Baterainya gede di 5000 mAh, pengisiannya juga udah fast charger nyampe 33 watt. Dan kita lihat sama-sama apa aja isi dalam paket penjualannya. Unit Poco M5s, kertas pembatas, dan isinya ada SIM ejector, ada jelly case, user manual, kartu garansi, stiker, dan juga sambutan dari Bung Andi. Dan isinya cuman ini doang ya, kabel USB Type-C, dan kita nggak mendapatkan adapter charger bawaan. Dan ini buat tampilan desain dari Poco M5s, tentunya ini mantep banget ya. Dan sebagai disclaimer aja ya, ini saya kasih lihat terlebih dahulu buat nota pembeliannya. Ini ya, bisa kalian lihat faktur penjualan Xiaomi Poco M5s. Saya belinya di tanggal 16 kemarin dan lewat Tokopedia ya. Ini harganya bisa kalian perhatiin ada di 1.225.000, dan waktu saya bikin video ini ternyata harganya udah naik di 1.280.000-an rupiah. Jadi itu alasannya kenapa di awal video saya bilang buat kalian yang pengen beli atau pengen nyoba langsung aja kalian buruan beli, karena harganya makin lama makin meningkat, makin mahal lagi gitu. Dan unit yang kita beli itu beneran new 100%, bukan unit repack, bukan unit rekondisi ataupun unit second ya. Intinya garansinya masih full dan masih segel 100%. Dan buat tampilan desainnya seperti ini ya. Ini masih menggunakan back cover berbahan plastik, dan ini menurutku ya standarnya ponsel di 1 jutaan rupiah. Kerasa cukup sedikit kopong, tapi ya masih cukup solid lah buat ponsel di harga segini. Dan ini menggunakan finishing glossy, jadi ini kelihatan mudah banget kotornya ya, mudah ninggalin bekas sidik jari. Dan buat setup kameranya ini favorit saya pada tahun waktu peluncuran Poco M5s. Ya bisa dibilang emang ini Poco M5s rebranding dari Xiaomi Redmi Note 10s ya. Cuman bedanya tuh dikasih tambahan aksen warna hitam dan ada logo Poco-nya. Kalau Xiaomi Redmi kan tentu logonya di bagian sini buat brandingnya. Lalu buat bodi bagian samping ini menggunakan bodi melengkung kayak gini, ada tombol power plus sensor sidik jari scanner, kemudian terdapat tombol volume di bagian atasnya. Di sini terdapat satu buah lubang mikrofon, ada IR blaster, kemudian terdapat satu buah lubang speaker, dan di bagian sisi kiri di sini terdapat satu buah lubang SIM ejector dan bisa menampung 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal dan nggak pakai sistem hybrid. Lalu bagian bawah terdapat jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, USB Type-C, kemudian ada satu buah lubang speaker. Ya tentunya ini mantap banget karena udah punya dual speaker stereo. Dan buat feel genggamnya Poco M5s ini menurutku enak dan juga nyaman banget di tangan, karena bodinya nggak terlalu berat, bisa dibilang standarnya buat ponsel lah. Dan yang makin nyaman lagi buat digenggam tentunya ini ya, bodinya nggak mengotak seperti ponsel-ponsel sekarang melengkung. Jadi kalau dipegang kayak gini kerasa enak dan juga nyaman. Buat sensor sidik jari ini cukup bagus ya, udah responsif kayak gitu. Nah, oke, udah bagus buat sensor sidik jari, buat deteksinya juga tergolong sangat cepat. Ini buat tampilan depan tentunya udah sangat menarik banget. Bezelnya buat HP sekarang sih menurutku udah kelihatan cukup tipis, udah kelihatan tipis lah. Apalagi buat tampilan depannya udah pakai tampilan layar Neo display kayak gini ya. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ini terbilang biasa aja umumnya buat ponsel kelas entry level. Dan buat spesifikasi dari layarnya tentu ini udah sangat-sangat menarik banget. Overkill di kelas harga 1,2 juta rupiah karena udah punya resolusi
resolusi Full HD Plus, tampilannya pakai layar Neo display, dan tentunya udah pakai panel AMOLED. Dan ini tentu sangat-sangat mantap banget buat harga di 1,2 juta rupiah. Kita lihat buat kerapatan layarnya. Nah, ini kerapatan layarnya juga tergolong sangat tinggi loh. Apalagi mengingat harganya cuma 1 jutaan kecil ya. Ini kerapatan nyampe 409 pixel dan support dengan konten HDR10, HLG ataupun HDR10 Plus. Cuman yang cukup disayangkan memang buat refresh rate layar ini ya masih cuman di 60 Hz doang. Dan buat tampilan antar muka ataupun UI yang dimiliki tentu ini masih menggunakan Android versi lama. Nah, ini di bagian tentang ponsel terlihat masih menggunakan MIUI versi 13 dengan Android versi 13. Buat sistem keamanan masih di 2022 bulan 9 tanggal 1. Dan kita lihat buat multi touch-nya seperti apa. Cuman 5 sentuhan atau bisa 10 ya. Kalau 5 sentuhan sih wajar aja mengingat harganya cuma 1 jutaan kecil, dan ini ternyata sangat menakjubkan banget, bisa mendeteksi hingga maksimal 10 sentuhan atau bisa nyampe 10 multi touch. Sekarang kita lihat gimana buat kualitas gambar waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube. Nah, gambarnya kelihatan adem dan menurutku kayaknya sih ini support dengan konten HDR ya. Kita langsung aja cek terlebih dahulu gimana buat kualitas. Iya, mantep banget. Ternyata ini bisa mencapai resolusi 2K 60 fps dan support dengan konten HDR. Mana lagi coba ponsel di harga segini yang support dengan resolusi pemutaran hingga 2K dan support dengan konten HDR 60 fps. Karena buat ponsel-ponsel cuci gudang atau yang harganya udah terjun bebas pada itu ya video-video sebelumnya, kebanyakan tuh cuman mentok di resolusi 1,5K atau maksimal ya paling 1080 60 fps atau 720. Baru kali ini di harga 1,2 juta yang udah support dengan resolusi 2K dan support dengan konten HDR. Sekarang waktunya kita dengerin gimana buat kualitas audio ataupun speaker yang dimiliki oleh ponsel dari Poco M5s. Oke, buat kualitas audionya menurutku di rentang harga 1,2 juta rupiah ini tentu udah sangat bagus dan bisa dibilang jadi yang terbaik. Belum ada tuh ponsel keluaran terbaru yang pakai dual speaker stereo di rentang harga segini. Sekarang kita masuk di bagian urusan performanya. Nah, kita lihat di sini untuk spesifikasi yang dimiliki tentu kalian semua udah pada tahu ya, karena ini kan udah cukup lama, dan ini chipsetnya tentu sangat menarik banget pakai MediaTek Helio G95. Buat varian yang saya pilih atau yang saya pegang ini kan 64 GB. Kenapa nggak review yang varian memorinya gede? Karena harganya masih mahal, bisa dibilang ya kurang lebih ada di 2 jutaan rupiah lah. Yang saya suka ini tentu udah pakai UFS, dan buat manajemen RAM-nya emang nggak terlalu bagus-bagus banget, karena buat memori RAM 4 GB ini yang udah kepake ada di 61%, padahal ini yang berjalan di latar belakang cuman satu buah aplikasi yaitu Device Info HW. Ya wajar aja sih karena memori RAM-nya cuma 4 GB ya. Sekarang kita lihat buat CPU throttling-nya. Dan ini buat CPU throttling yang dimiliki menurutku buat performanya udah tergolong bagus mengingat harganya 1,2 juta rupiah, yaitu ada maksimal di 140 ribuan gips, tapi minimumnya ini masih cukup disayangkan ada di 88 ribuan gips, dan CPU throttling ada di 88%. Dan yang menakjubkan tentu buat Antutu skornya karena hampir mendekati MediaTek Helio G99, padahal ini RAM-nya cuma di 4/64, apalagi kalau RAM-nya makin gede dan memorinya makin tinggi tentu ini bisa tembus di 400 ribuan poin. Dan buat sensor yang dimilikinya menurutku juga ini udah sangat komplit banget. Ini punya fitur NFC ya kan, ada fitur NFC, kemudian ada IR blaster, ada sensor magnetik, gyroscope hardware, kemudian ada sensor orientasi maupun sensor cahaya. Menurutku ini sangat komplit dan sangat menarik banget buat ponsel di harga 1,2 juta rupiah. Apalagi buat kapasitas baterai yang ditanamkan itu udah gede, standarnya ponsel-ponsel sekarang ini di 5000 mAh. Dan yang gak kalah menariknya lagi yaitu buat pengisiannya udah support hingga 33 watt, meskipun dalam paket penjualan itu memang cukup disayangkan karena kita nggak mendapatkan adapter charger. Selanjutnya di bagian yang terakhir yaitu buat setup kameranya atau buat urusan fotografi. Ini ponsel tentu sangat menarik banget ya, karena buat kamera utama ada di 64 megapiksel, kamera ultrawide di 8 megapiksel, dan dua kamera dukungannya ini tentu nggak terlalu sering banget kita butuhin. Dan buat kamera selfie-nya ini juga nggak kalah menarik, ada di 8 megapiksel. Dan yang nggak habis pikir itu tentu buat resolusi
perekaman videonya ya. Harga 1,2 juta, support hingga 4K 30 fps atau 1080 60 fps, dan bisa melakukan video pro ataupun foto pro. Mana lagi coba ponsel di harga segini yang punya fitur komplit seperti ponsel dari Poco M5s. Dan buat sampel foto ataupun buat gaming testnya bakalan kita bahas di konten selanjutnya aja ya, biar nggak kelamaan videonya. Dan buat kesan pertama unboxing ataupun lihat spesifikasi dari Poco M5s, ini ponsel bisa dibilang sangat worth it banget di harga 1,2 juta rupiah. Minusnya cuman tadi nggak adanya adapter charger dan juga nggak adanya buat refresh rate tinggi 90 Hz. Tapi kekurangan tersebut udah tercover, udah bisa ditutupi dengan berbagai spesifikasi ataupun fitur yang dimiliki oleh Poco M5s ini. Buat kalian yang udah pernah nyoba atau pengen beli, gimana pendapatnya? Dan buat link pembeliannya jangan lupa ya, klik aja di deskripsi pada video ini. Buat sekarang sih harganya memang masih tergolong sangat terjangkau banget. Nggak tahu kalau beberapa hari atau beberapa minggu ke depan kayaknya harganya bakalan naik. Nah, sampai di sini dulu ya buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.